sini ada super. Kita bakal manggil yang ada di kelas point ya teman-teman. Dengan cara kalau ingin manggil kelas induk itu kita ada beberapa cara sebenarnya, tapi ada implements, ada juga extends. Dan kalau kita ingin manggil kelas induk secara pewarisan tunggal itu gunain dengan cara extends. Tambahin extend di setelah nama kelasnya, lalu nama kelas yang ingin kita jadikan kelas induk. Jadi kelas induknya kan ada point. Nah gitu. Kita bikin panggil dengan cara super A, B. Jadi kita akan manggil properti utama dari kelas point itu sendiri, yaitu kelas A sama kelas B. Lalu ada radius kita set menjadi R. Lalu ada public void cetak point super dot cetak point. Nah di sini kalau teman-teman ngetik terus ada tanda kayak gini, itu diklik terus tambah add override annotation gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya ini bakal memanggil metode dari kelas induknya. Kelas induk kita kan ada di kelas point ya, karena kita extends kelas point. Jadi dia bakal manggil nilai utama dari kelas point, yaitu yang point x, y, lalu ditambahin dengan selanjutnya. Jadi kalau di sini ada sout, terus ada radius sama dengan radius, itu dia bakal nambahin si radius ini di bawahnya. Itu fungsinya. Itu teman-teman. Jelasin di sini. Oke. Kalau ada yang ketinggalan di poin, aku geser ke sini ya poinnya ya. Jadi gini. Oke, aku tunggu sampai 14:05 ya teman-teman. Aku tunggu sampai 14:05.
Oke, udah ya teman-teman. Kalau udah, di sini kita bikin kelas baru namanya kelas main. Jadi kelas main itu kita bakal ngemanggil seluruh kelasnya ya. Oke. Waduh, bentar. Oke, kita bakal manggil kelasnya. Kita bikin PSVM. Lalu ada circle 1, new circle 6,5. Circle 1 dot setup point stop. circle 2 dengan new 10,5. Oke. Di sini teman-teman ada yang ketinggalan atau yang masih error? Halo? Ada yang masih ketinggalan atau masih error? Masih ketinggalan, Kak. Oke, di bagian yang mana? Di kelas main, Kak. Kelas main ya, oke. Ini ya kelas mainnya ya. Oke, jadi PSVM itu sendiri adalah main method ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada PSVM itu sendiri, teman-teman nggak bakal bisa ngejalanin suatu kelas di Java. Jadi pastiin teman-teman ada PSVM dan di dalamnya itu manggil suatu method ya. Kalau nggak manggil itu dia nggak bakal nampilin teman-teman. Oke. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang error nggak? Ada yang error? Aku bakal tanya ya nanti salah satu di sini. Udah dijalanin teman-teman? Coba dijalanin ya. Kalau udah ya, oke sip. Nanti hasilnya tuh bakal seperti ini. Jadi aku jelasin dikit. Jadi kan kita punya kelas point ya teman-teman. Di kelas point ini kita mempunyai properti X sama Y. Nah di kelas point ini kita punya konstruktor. Konstruktor itu apa sih? Konstruktor itu untuk melakukan set nilai atau inisialisasi nilai pada kelas itu sendiri. Nah berhubung ini kelas induk, kita bakal ngeset nilainya jadi seperti ini. Jadi point A, point B. Jadi float X sama dengan A
float Y sama dengan B yang ada di sini. Lalu kita punya metode juga namanya cetak point. Cetak point itu dia bakal nyetak nilai X sama Y-nya. Nilai X sama Y-nya kan poin A sama poin B ya teman-teman. Nah, di kelas point ini kan punya kelas anak namanya kelas circle. Nah, kelas circle dia cara manggilnya itu dengan cara extends point. Dia otomatis mewarisi properti apapun yang ada di sini yang bersifat public dan juga protected. Nah, di sini kan ada protected float X, Y, itu dia bakal bisa mengakses ini. Dan dia juga bisa mengakses ini karena dia tuh sifatnya public. Dan juga metode ini juga bisa diakses karena dia juga metode yang sifatnya public. Jadi kalau misalnya kita private, itu dia bakal otomatis nggak mungkin bisa dipanggil gitu teman-teman. Kita coba ya. Kalau private, otomatis error. Tuh, di sini dia nggak bakal bisa manggil di super.cetakpoint. Karena super cetak point ini sendiri dia bakal manggil yang ada di kelas induknya, yaitu kelas poinnya. Nah, kalau di private itu dia otomatis nggak bakal bisa. Tapi kalau protected bisa nggak teman-teman? Protected bisa ya. Jadi kalau protected itu juga bisa, kecuali kalau kita private. Kalau kita private itu dia nggak bakal bisa dipanggil. Oke, aku rubah ke public aja agar lebih mudah ya teman-teman. Oke. Lalu di circle sendiri dia bakal manggil super ini, dia bakal manggil konstruktor yang ada di point. Yaitu super kan konstruktornya ada dua ya. Parameternya itu A sama B. Nah, parameter A sama B itu dengan cara float A, float B. Dia bakal manggil di parameter ini. Terus dia set nilainya di sini. Lalu dia bakal nampilin radius R yang ada di private-nya, kelas properti utamanya, maksudnya properti lokalnya. Radius sama dengan R, kayak gini, benar. Kalau kayak gini itu artinya nilai radius sama dengan nilai yang ada di parameter ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh namanya nilai radius sama dengan nilai yang ada di parameter. Parameternya kan ini. Jadi nilai radius bakal memiliki nilai ini, si R-nya. Itu gitu. Oke, lalu dipanggil melalui ini. Ini kan konstruktor ya teman-teman. Jadi kita bikin objek baru namanya circle. Circle kan kita ada kelas circle ya. Kita manggil circle, lalu bikin objek baru namanya circle 1 sama dengan new circle. Terus isinya apa? Isinya kan kita ada konstruktornya ya di circle ya. Di circle itu ada float R, float A, float B. Ada 3 teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin, misal aku bikin ulang circle 1 sama dengan new circle, itu dia bakal otomatis ada annotation. Dia tuh butuh required float. Nah, di sini kan ada float ya teman-teman. Nih, ini float. Itu dia bakal ngasih requirement nilai pertama itu float, nilai kedua float, nilai ketiga itu float. Itu gitu teman-teman. Oke, jadi simbolnya seperti itu. Lalu kita cetak point, maksudnya kita panggil kelas cetak point, dan dia bakal ngejalanin seperti ini teman-teman. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kalau nggak ada yang jawab, aku mau itu deh, aku mau tanya ke salah satu dari sini. Oke, aku mau tanya ke siapa ya? Deg-degan nggak ya? Oke, siapa ya? Kayaknya yang terakhir bagus nih. Ke Zaki Fatin ada nggak? Zaki Fatin? Oke. Jadi secara garis besarnya aku mau tanya tentang alur dari si circle itu sendiri. Dia kan kelas induk ya, kelas anak ya. Dia itu bakal ngapain kelas induknya? Dia bakal manggil ini kan circle itu kelas anak ya. Berarti dia di bawah atau dia sebagai anak dia bisa mewarisi sifat dari induknya. Di sini juga bisa dipanggilnya dengan menggunakan extend point agar kelas ini tuh bisa dikatakan sebagai kelas anak. Oke, benar. Keren ya. Jadi benar kata si Zaki, itu kelas si circle itu kelas anak dan dia bakal nge-extend
si kelas induknya yaitu poinnya. Oke, nilai plus ya Zaki ya. Nanti aku tambahin. Oke. Keren Zaki. Mahamin bener ya ini ya. Lalu kita bikin baru lagi ya. Guided 2 project speak. Oke. Sebelum itu aku mau tanya teman-teman ada yang ketinggalan atau enggak? Kita akan beralih ke guided 2. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ketimbang ketinggalan, nanti teman-teman itu nggak paham, jadi sia-sia gitu belajarnya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, sip, kalau nggak ada. Oke, kita bikin kelas baru namanya Project Speak. Di Project Speak sendiri kita bakal punya kelas namanya Mamalia ya, maksudnya Mamalia. Gitu aja deh. Mamalia itu hewan yang menyusui ya, teman-teman. Untuk intermezzo. Jadi di sini kita bikin properti namanya string nama. Oke, string nama. Lalu di sini kita bikin void sleep. Kalau hewan mamalia itu kalau tidur dia bakal mendengkur ya, teman-teman. Biasanya tuh kayak gini. Nah, ntar nama plus ini aja ya. Oke. Dia bakal jadi kelas induk buat nanti kita seterusnya ya. Jadi ini bakal jadi kelas induk. Ini tuh komen ya, teman-teman. Jadi komen cukup garis miring 2 kali itu bakal jadi komen. Oke. Kalau udah kita bikin yang lain. Contohnya kelas dog. Di dog sendiri kita punya apa ya? Ntar. Oh ya. Dog kita ada public void speak. Ntar. Kenapa? Pak, yang tadi belum selesai. Oh, yang mana? Yang itu, yang mamalia. Oh, mamalia belum selesai. Oke, sip. Iya. Oke, ini ya. Udah Kak, lanjut aja, udah di screenshot. Udah. Oke, sip. Udah. Terima kasih Kak. Oke. Udah ya berarti ya. Udah Kak, aman. Oke, sip. Oke. Oke, di sini ada public void speak. Speak itu kita bicaranya gimana ya? Kalau anjing tuh menggonggong ya berarti ya. Out berarti menggonggong. Tuh. Terus kita bikin kelas baru namanya duck. Sama, kita bikin public void speak. Kalau duck itu gimana ya? Quack kali ya. Out quack. Oh ya. Oke, terus ada horse. Kuda itu gimana ya? Oke. Public
void speak. Oh ya, lupa ya teman-teman, maaf ya, ntar aku ketinggalan sesuatu. Nah, short ini. Jadi kan kita ingin manggil si kelas mamalia itu dengan cara sebagai induknya ya. Kita tambahin extend ya di setelah host ataupun kelas lain, tambahin mamalia. Pastiin ya sama itunya teman-teman. Oke, di sini aku extend juga. Dok, mamalia. Tuh. Oke. Kita bikin baru lagi Java class. Mike Wallace. Public void speak. Jangan lupa tambahin extend ya teman-teman. Itu void import. Oke. Sorry teman-teman, speknya itu nggak di sini ya, Mac Wallace harusnya di dalam sini. Refactor. Ini nggak perlu. Mac Wallace itu dia bakal capin Gue tunggu ya teman-teman, ini kayaknya agak panjang gitu. Oke, udah ya teman-teman. Oke, kalau udah kita bikin lagi namanya tuh owl. Owl tuh burung hantu ya teman-teman. Extends mamalia dan public void speak out. Nah, di sini aku pengen dia tuh bakal override. Kan di owl di mamalia itu sendiri itu ada sleep ya, teman-teman. Nah, di sleep itu kan defaultnya tuh kayak gini. Nah, aku pengen owl itu aku ganti defaultnya si sleepnya. Public void sleep. Nah, gini tuh otomatis ada ya teman-teman. Jadi kita add override annotation. Aku pengen dia gini, terus gini aja. Aku tunggu ya. Oke, udah ya teman-teman. Kalau udah, kita bikin kelas baru.
namanya itu kelas Morley Saver. Oke. Public. Oke, aku tunggu ya teman-teman. Kalau ada yang ketinggalan bilang aja ya teman-teman, jadi aku bisa langsung ngeliatin kodenya. Oke, udah ya teman-teman. Udah belum? Ada yang ketinggalan? Aku mau tanya ke teman-teman. Ada yang ketinggalan nggak? Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Oke, nanti aku bakal tanya ke teman-teman. Oke, di sini kita bikin kelas main. Ingat ya teman-teman, kita bikin PSVM. PSVM itu main method ya. Oke, kita buat objek dari kelas turunan. Di sini kan ada doc ya, ada doc sama dengan doc, new doc, tuh ada doc, new doc, ada horse sama dengan new horse, ada make wireless and terus ada Morley Saver, terus ada all sama dengan new all. Oke, jadi kita panggil dulu kelas ini, kelas turunannya. Jadi kita panggil, kan ada beberapa nih, ada duck, dog, horse, make wireless, Morley Saver sama all. Itu kita panggil dulu semuanya. Lalu kita inisialisasi data nilainya, inisialisasi nilai
namanya. Nah, namanya kan ada di kelas mamal ya, jadi protected namanya itu dia bakal otomatis ke assign di masing-masing kelas anaknya. Jadi aku pengen si dog namanya itu dia bakal jadi pitbull. Terus si duck itu aku pengen namanya jadi Donald bebek. Lalu si siapa lagi ya? Horse namanya jadi Peugeot. Terus Mike Wallace dot nama jadi Mike Wallace. Terus Morley Saver dot Morley Saver ini kayaknya belum ada kelas extend ya teman-teman, jadi kita tambahin extend dulu, extend mamalia gitu. Buat nama sama dengan Morley Saver. Oke. Bentar, aku masih error ya, kenapa ya ini? Did not expected. Oh, nggak ada sama dengannya. Oke, kita panggil namanya, panggil metodenya maksudnya. Pemanggilan metode kelas induk, kelas turunan, nama kelas turunan. Oke. Out first we will get the dog to speak. Dog dot speak ya. Lalu let's out ini aja, lalu let's out
harusnya di atas ya teman-teman. Oh iya, awal kita kasih nama ini ya, dengan hantu. Oke. Out. Oke, terus short time for to sleep. Dog, dog, sleep, dog, dog, sleep, horse, dog, sleep, morning, dog, sleep, night, horse, sleep, dog, sleep. Ini. Oke, udah ya teman-teman. Ada yang ketinggalan? Aku liatin dari atas ya. Ini. Oke, sini ya, langsung aja ke sini ya. Oke. Udah ya teman-teman, aku mau tanya ke salah satu dari sini, tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu tentang simpelnya itu kayak gimana. Jadi kalau udah teman-teman jalanin ya. Di sini tuh udah jalan harusnya. Ntar all sleep, oke.
Di sini tuh dia ada anjing itu bakal menggonggong, lalu ada bebek dia bakal kuek-kuek, lalu ada horse dia bakal wini-wini, terus Marley dia bakal bilang seperti ini, lalu ada owl dia bilang kayak gitu. Jadi simpelnya si kelas induk itu kan punya properti itu namanya nama ya, dan punya kelas namanya itu sleep dengan isinya tuh seperti ini, nama sama dengan, maksudnya nama ditambah string ZZZ itu metode yang ada di kelas induk, metode sleep. Nah, kalau di sini itu dia bakal kalau di sini tuh ada kelas dog ya. Kelas dog itu dia bakal nge-extends kelas mamalia. Lalu dia punya metode baru namanya itu speak, dan namanya itu dia otomatis ngambil dari si inisialisasi yang ada di ini, di main temen, di kelas main. Jadi gitu. Jadi dia otomatis punya sleep kalau dia nggak override seperti di Morley Saver, all maksudnya ya, seperti di all dia otomatis defaultnya itu kayak yang ada di mamalia itu teman-teman, yang ada di sleep ini. Oke, jadi nanti aku pengen kan di modul itu nggak ada itu ya, nggak ada panduannya ya. Jadi aku pengen nanti teman-teman di modul, apalagi di guidednya itu aku pengen teman-teman ditambahin di override annotationnya di bagian kelas dog atau kelas turunan ini. Aku pengen di override kayak si owl ini teman-teman. Si owl kan di override ya, jadi dia tuh sleepnya tuh diam ya, sunyi gitu. Aku pengen kayak gitu. Itu tugasnya teman-teman, nanti kalau dikerjakan bakal dapat nilai tambah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Di sini teman-teman ada yang ketinggalan atau gimana? Aku mau tanya ke teman-teman, ada yang ketinggalan? Aku mau tanya nih ke salah satu yang ada di sini. Kan tadi yang di bawah udah ya, aku pengen yang ke atas. Siapa ya? Aku mau tanya ke siapa ya? Andarika, ada Andarika. Andarika ada? Halo, Andarika? Halo. Halo Andarika. Nggak ada ya Andarika ya? Oke, aku mau tanya ke Fabian Alan aja deh yang baru gabung. Halo Fabian Alan. Halo. Iya, halo Kak. Aku mau tanya, jadi kita di guided 2 itu secara garis besarnya itu kita bikin apa gitu? Guided 2. Iya, guided 2. Ikutin Bentar, kan? Kak. Ngikutin kan maksudnya? Kalau enggak share screen. Iya share screen. Ngikutin nggak? Yang guided. Dua. Terus ini nggak ngikutin Kak. Gimana? Nggak perangkat kayaknya. Apa guided 3? Guided 2 yang Project Speak yang baru kita bikin. Yang mana Kak? Ngikutin nggak? Yang mamalia. Wah, kenapa nggak ngikutin? Nggak berangkat kayaknya Kak. Siapa yang nggak berangkat? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi simpelnya kita bikin suatu pewarisan tunggal, yaitu antara induk dan juga anak. Jadi kita bikin pewarisan tunggal dari kelas induk lalu diwarisi ke kelas turunannya, yaitu misal contohnya di sini adalah dog. Dia otomatis bakal ngewarisin sifat yang ada di mamalia itu sendiri, dari nama,
sleep, dan juga yang lain. Dia otomatis ngewarisin ini teman-teman, dua ini. Dan teman-teman sebenarnya bisa ngeganti apapun yang ada di sini dengan cara yaitu namanya method of rate annotation. Aku contohin sekali lagi. Jadi method of rate annotation itu kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman tambahin of rate kayak gini. Terus di bawahnya itu kelas yang ingin di override teman-teman. Jadi aku kan pengen override si sleep ini ya teman-teman. Jadi si sleep ini aku copy. Intinya namanya harus sama sih sebenarnya. Mau beda itu nggak bakal bisa. Jadi kuncinya itu namanya harus sama. Dan juga harus extend ya teman-teman. Jadi aku pengen override public void sleep. Terus dia tuh namanya bakal sout mendengkur ya. Itu gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bakal panggil di sini lagi, dia otomatis namanya bakal gini. Tuh, kalau anjing itu dia bakal mendengkur. Kalau defaultnya kan si mamalia itu sendiri kan dia bakal ngasih nama kan. Ngasih nama sama tidurnya tuh kayak gimana gitu. Kalau kita override, dia bakal otomatis bikin baru dengan cara override annotation dan mengabaikan nilai defaultnya atau nilai mamalianya ini sendiri. Jadi nilai mamalianya kan ada nama tambah sama ininya ya, sama stringnya ya. Jadi aku cuma string aja. Bisa juga dengan cara kayak gini sih, kayak misal nama ditambah gitu. Itu bisa. Jadi si dog ini kan otomatis punya nama yang ada di mamalia. Kalau misal kita tambahin protected, float, berat gitu, itu bisa teman-teman. Dia bakal ada gitu. Jadi misal di sini aku pengen test out beratnya, berat ditambah mengurang gitu. Otomatis di sini dia bakal manggil si beratnya. Nah, gitu. Nih 0,0. Karena kita belum set ya. Kalau kita set di sini kayak misal dog.berat sama dengan 2F gitu. Ini 2,0 mengurang gitu. Gitu teman-teman. Simpelnya tuh begitu. Oke. Jadi pertemuan kali ini itu kita cuman belajar tentang pewarisan tunggal. Pertemuan selanjutnya harusnya kita bakal belajar mengenai pewarisan pewarisan ganda, apa namanya tuh? Kita bakal namanya pewarisan jamak. Jadi nanti kita bakal belajar lebih susah lagi. Aku harap teman-teman itu mempelajarin yang ini ya, walaupun lagi liburan. Besok itu udah mulai liburan harusnya. Aku pengen teman-teman belajar tentang ini. Dan untuk deadline ini bakal aku majuin jadi tanggal 19. Jadi nanti teman-teman kerjain ini dengan baik ya. Jangan sampai telat ya teman-teman. Kalau telat itu nilainya dikurang 20-30. Jadi aku harap teman-teman jangan telat, karena deadline-nya itu lama gitu. Oke. Sebelum aku akhirin, aku bakal absen ulang. Di sini ada namanya Raffi Irfansyah. Gak ada ya. Aku mau tanya lagi, si Adrian Galih ada nggak? Adrian Galih ada? Gak ada ya. Lalu Marsudi Adi ada? Marsudi Adi gak ada ya. Muhammad Rizky Ramadan ada? Nggak ada ya. Oke, Arviko Cipta ada nggak? Hadir ya. Oke, baru join ya mas? Iya kak. Waduh, oke sip. Terus ada Febian Alan hadir? Iya hadir kak. Oke, terus ada Muhammad Rizky Jayakarta. Muhammad Rizky hadir? Muhammad Rizky nggak ada ya. Oke, Ahdan Arden ada nggak? Nggak ada ya. Oke, sip. Ada Nida Hairulia
Nida hadir? Nggak ada ya? Oke, Andarika? Andarika hadir nggak? Nggak ada ya? Oke, sip. Falah Akbar hadir? Falah Akbar hadir? Hadir nggak? Oke, nggak ada. Lalu ada Fahmi Huzen. Fahmi Huzen hadir nggak? Hadir. Oke, sip. Lalu ada Adi Priyono. Adi Priyono hadir? Oke, nggak ada ya. Oke, lalu ada Muhammad Jafran Romiro, hadir nggak? Muhammad Jafran, hadir? Lalu ada Naswan Dipa. Naswan Dipa hadir nggak? Naswan Dipa nggak hadir ya. Lalu ada Bayu Azra. Bayu Azra hadir? Bayu Azra nggak hadir ya teman-teman. Oke. Jadi total kehadirannya itu ada 17. Oke. Bagi teman-teman yang udah absen via QR, aku bakal share lagi. Absen via QR ya teman-teman. Oke, aku tunggu sampai 55 ya teman-teman buat absen QR. Oke, dari pertemuan ini sebelumnya ada yang masih bingung nggak teman-teman dari pengumpulannya atau gimana gitu? Sejauh ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Dari teman-teman sendiri. Nggak ada ya mungkin ya? Kalau nggak ada, oke, absen dulu. Kalau nggak ada. Oke, udah ya teman-teman. Nanti kalau belum absen, kabarin ke aku. Tapi aku bakal ngecek juga data yang ada di spreadsheet aku buat teman-teman yang hadir atau enggak. Jadi pertemuan kali ini kita cuma membahas tentang pewarisan tunggal. Aku ingetin lagi ya teman-teman buat belajar lagi mengenai pewarisan tunggal karena ini tuh bakal keluar di post test nanti ya teman-teman. Jadi nanti akan ada post test, itu nilainya tuh lebih dari 30%. Jadi kalau teman-teman nilai praktikumnya jelek, itu bisa dibantu sama post test itu sendiri. Oke, sip. Kalau gitu aku akhirin. Terima kasih teman-teman udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya teman-teman dikerjain ya.